teman-teman, jumpa lagi dengan Om Sensen. Apa kabar teman-teman? Ya, Om Sensen berharap kabar teman-teman baik-baik selalu dan sehat selalu. Dan tentunya tetap bersemangat selalu. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita dapat mengetahui lebar dan tinggi browser kita. Nah, objek window dari objek window, kita dapat mengetahui lebar dan tinggi dari browser kita. Gimana caranya? Seperti ini, teman-teman. Di dalam objek window, ada yang namanya properti dinamakan inner width. Inner width ini gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan informasi lebar atau width dari browser dalam satuan ukuran pixel, tetapi tidak termasuk toolbar. Ya, sintaknya seperti ini, window titik inner width. Nah, bentuk sampelnya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Nah, misal contoh buat variabel lebarku diisi dengan window titik inner width, maka variabel lebarku ini terisi dengan informasi lebar dari browser, tapi tanpa toolbar ya, teman-teman ya. Nah, ada lagi inner width height. Inner height gunanya untuk mendapatkan informasi tinggi atau height dari browser dalam ukuran pixel, tapi tidak termasuk toolbar. Nah, bentuknya seperti ini, window titik inner height. Nah, contoh pemakaiannya seperti ini. Bisa contoh kita buat suatu variabel tinggiku, di mana diisi dengan informasi tinggi dari si browser. Ya, tentunya tanpa toolbar, dengan window titik inner height. Yang dimaksud toolbar itu yang mana ya? Yang ini, teman-teman. Nah, toolbar itu yang ini, teman-teman. Ya. Nah, jadi mungkin kalau yang disebut inner height, inner width itu yang sekitar segini aja, teman-teman. Tapi nggak termasuk yang di atasnya ini, teman-teman. Nah, kita mau coba, teman-teman. Coba teman-teman sekarang buka Visual Studio Code, teman-teman. Nah, pastikan foldernya sudah terarah pada folder yang pada materi sebelumnya teman-teman sudah buat, ya. Nah, teman-teman, kalau iya sudah, teman-teman coba buat file baru, file HTML baru, namanya latihan, nama sih bebas, underscore 2, underscore 5, titik HTML. Nah, bagi teman-teman pengguna Visual Studio Code, teman-teman, ini bisa ketik tanda seru ya, terus tekan tab, ya, untuk memunculkan tag HTML yang standar. Ini boleh title-nya kasih aja tulisan width dan height. Nah, seperti ini. Terus kemudian di tab body-nya buat elemen H1 sama ketik juga width and height. Nah, coba di bawahnya sini buat suatu tag div seperti ini. Tolong kasih ID seperti ini. Teman-teman double kutip 2 kali, ketik info. Nah, nanti ibaratnya div ID info ini akan diisi informasi inner width dan inner height ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman coba ketik di bawahnya seperti ini. Buat elemen script seperti biasa. Nah, di dalamnya coba kita buat suatu variabel let i width, w-nya besar ya, teman-teman ya. Sama dengan teman-teman kita masukkan itu informasi inner width-nya. Window titik inner w-nya besar, width titik koma. Enter, di bawahnya, ups, ini saya kepencet. Di bawahnya ketik let i h-nya besar, height, sama dengan window titik inner h-nya besar, height, titik koma. Nah, buat di bawahnya lagi suatu variabel namanya info 1 ya, soalnya nanti variabel infonya ada 2, info 1 sama info 2. Nah, coba teman-teman ketik seperti ini, pakai backtick ya, teman-teman ingat backtick, backticknya ada 2, titik koma, di dalamnya coba ketik ini, lebar, titik 2, spasi, teman-teman ketik tanda dolar, kurung kawal buka, kurung kawal tutup, di dalamnya ketik i width, w-nya besar.
terus kemudian spasi buat tag BR, terus ketik lagi tinggi, spasi titik 2 spasi tanda dolar, kurung kawal buka, kurung kawal tutup, teman-teman ketik e-hike. Hati-hati penulisan variabel harus sama yang ini ya teman-teman ya. Nah, jika sudah teman-teman, nah ini isi variabel info 1 kan informasi inner height minor width ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ini kita cetak di tag yang ID-nya info ini teman-teman. Jadi kita ketik buat variabel lagi di bawahnya let ini teman-teman, info O-nya besar, OBJ. Sama dengan teman-teman, coba teman-teman ketik dokumen titik query selector, S-nya besar, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Di dalamnya teman-teman ketik double kutip, nah itu namanya info kan, berarti pakai hashtag info. Kenapa pakai hashtag? Karena dia pakai ID. Nah, di sini di bawahnya teman-teman ketik seperti demikian. Info O-nya besar, OBJ, titik inner, H-nya besar semua, HTML, maksud HTML besar semua, sama dengan teman-teman coba ketik info 1, titik koma. Coba teman-teman klik file, klik save. Nah, coba teman-teman di Explorer-nya coba klik kanan filenya, pilih open in other browser, ini bagi pengguna Visual Studio Code ya. Terus klik Google Chrome. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa berubah kalau teman-teman perkecil begini terus teman-teman refresh. Nah, dia ininya berubah informasinya. Nah, sebenarnya teman-teman selain inner width dan inner height itu dia ada namanya outer width sama auto height. Nah, kita coba aja langsung ya teman-teman. Coba teman-teman kembali ke code-nya teman-teman. Nah, teman-teman ini yang let e-width sampai let info tolong diblok segini teman-teman. Teman-teman coba copy. Terus kemudian teman-teman enter 2 kali biar ada spasi, ini paste di bawahnya. Enter lagi. Nah, ini yang hasil kopiannya e-width ini ganti o-width. Ini inner yang ini ganti jadi outer innernya, outer width seperti ini. Terus kemudian yang e-height yang hasil copy ini ganti jadi o-height. Ini juga window titik inner height-nya juga ganti jadi titik outer height. Terus kemudian info 1 yang hasil kopian ini ganti jadi namanya info 2. Terus kemudian yang ini ganti jadi O width, yang ini jadi O height. Terus yang ini, yang lebar yang ini, coba kasih BR. Di depan lebarnya kasih BR. Coba ketik kurung buka kurung tutup dengan toolbar. Kasih kurung tutup, ini spasi. Nah, jika sudah teman-teman tolong klik file, klik save, terus di sini yang info obj titik inner html sama dengan info 1, teman-teman spasi kasih plus, kasih ini teman-teman info 2. Ini dengan toolbarnya boleh yang info 2 yang dengan toolbar di belakang kurung tutupnya boleh kasih tambah BR. Terus yang BR paling depan, BR-nya tambah lagi ya teman-teman. Ini terlalu nempel. Coba teman-teman klik file, klik save. Nah, teman-teman ini tampilan yang sudah di-refresh. Ini yang di atas lebar tanpa toolbar, yang ini dengan toolbar. Yang tanpa toolbar sih lebarnya 1366, yang dengan toolbar lebarnya juga 1366. Loh, kenapa sama? Ya, karena di sini lebar dari ujung sini sampai ujung sini ya sama pasti. Nah, yang menjadi masalah pasti tingginya yang beda. Jadi penjelasan inner height sama outer height itu seperti ini. Oke, ini misalnya browser kita tadi.
Dan ini kalau inner height, dia ngitung dari bawahnya toolbar. Ini kan segini toolbar. Ini bawahnya toolbar dari sini sampai sini. Ya, yang seperti yang ditandain oranye ini teman-teman. Nah, itu perhitungan area perhitungannya si inner height. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini. Beda sama outer height. Kalau outer height ini dari ujung browser sampai akhir browser. Seperti ini tandain biru ini. Nah, inilah outer height. Makanya nggak heran tingginya berbeda, malah tinggi si outer height pasti lebih tinggi ketimbang si inner height. Nah, itulah inner width, inner height, dan outer width dan outer height. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan bahas mengenai objek dokumen. Loh, kok langsung objek dokumen? Bukannya objek window masih ada lagi? Ya, sebenarnya objek window itu masih ada beberapa. Cuma ada beberapa yang nggak semuanya jalan di satu browser. Di browser satu jalan, di browser satu nggak jalan. Nah, teman-teman, sebenarnya objek window ini ada yang belum kita bahas, yaitu set timeout sama set interval. Tapi kita akan bahas di modul lainnya, teman-teman. Ya, nggak di modul ini. Soalnya kalau dibahas di sini, teman-teman pasti bingung. Kenapa? Karena melibatkan function. Sedangkan kita belum membahas function, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai objek dokumen. Ya, yang akan kita bahas adalah dokumen sendiri, dia bisa mencetak tulisan di browser, juga mencetak suatu tag. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.